Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dela Eka Nurlita. Jadi di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materinya yaitu mengenai hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia? Karena hak asasi manusia ini mulai diperbincangkan beberapa dekade terakhir, yang mana diharapkan dengan adanya konsep hak asasi manusia yang jelas, maka setiap manusia yang ada di bumi ini mendapatkan hak dasar yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini bisa teman-teman lihat beberapa contoh gambar dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama, contohnya adalah hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ada hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapat dan hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dari hak asasi manusia itu sendiri. Poin pertama, ide tentang hak asasi manusia sendiri berawal atau muncul dari keyakinan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat sama dan sederajat. Jadi maksud dari poin pertama ini adalah manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai martabat hak-hak yang sama. Karena itulah setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Kemudian yang kedua, sifat hak asasi manusia adalah umum dan universal. Jadi maksudnya adalah hak asasi manusia ini berlaku untuk semua manusia dan tidak mengenal apa itu rasnya, sukunya, bangsanya, agamanya. Nah, jadi masyarakat yang ada di seluruh dunia haruslah berusaha untuk menjaga hak-hak satu sama lain. Tidak boleh menindas hak-hak orang lain yang secara sosial ataupun ekonomi berada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, fakta dari hak asasi manusia ini dalam penegakannya tidaklah mudah dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Tetapi kita sebagai manusia yang mempunyai ilmu, akal, dan beradab senantiasa harus berusaha untuk saling menghormati hak-hak sesama. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini terdiri dari 3 kata yang menjadi pondasi pemikiran utama, yaitu yang pertama hak, yang kedua asasi, dan yang ketiga manusia. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang sejak dia lahir atau sejak dia menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua asasi, maksudnya asasi itu adalah dasar. Jadi dasar dari hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia. Jadi manusia di sini adalah subjek yang mendapatkan hak asasi tersebut. Dan definisi HAM secara universal adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendaki selama tidak melanggar norma dan tata krama masyarakat. Nah, di sini juga ada definisi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, kemudian kita akan bahas apa sih ciri-ciri dari hak asasi manusia ini. Yang pertama, hakiki. Maksudnya, hak asasi atau hak dasar manusia ini yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia dilahirkan. Kemudian yang kedua yaitu universal atau bersifat umum. Jadi hak asasi manusia ini bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Semua orang punya hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia.
Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia milik seseorang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Kemudian, yang keempat, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Artinya, hak asasi manusia tiap orang memiliki kedudukan yang sama. Hak yang sama baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, peradilan, hukum, dan lain-lain. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan hak asasi manusia. Di sini pengelompokan hak asasi manusia terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya yaitu hak untuk mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah, hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kemudian yang selanjutnya adalah hak asasi politik atau political right. Contohnya yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum, di mana hak asasi ini kita sebagai manusia mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak persamaan hukum dan hak asas praduga tak bersalah. Kemudian yang keempat ada hak asasi ekonomi. Contohnya hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak untuk memilih pekerjaan. Kemudian yang kelima, ada hak asasi peradilan. Contohnya adalah hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya, di mana contohnya yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang selanjutnya ini ada kita bahas instrumen hak asasi manusia itu sendiri. Di sini instrumen hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu instrumen nasional dan instrumen internasional. Yang pertama yaitu instrumen nasional, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. A. TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang B. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang C. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang nomor D. Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang E. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dan yang terakhir yang F yaitu peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Kemudian yang kedua ada instrumen internasional. A. Piagam PBB 1945, kemudian B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, kemudian yang C. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang D. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kemudian yang E. Instrumen HAM internasional lainnya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Jadi masih banyak sekali ya pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini. Di Indonesia khususnya juga masih ada. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia ini adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, disengaja ataupun tidak disengaja, yang mana perbuatan tersebut berakibat mengurangi, menghalangi, membatasi, bahkan mencabut hak asasi manusia dari seseorang atau sekelompok orang tersebut. Di sini berdasarkan sifatnya kita mengelompokkan pelanggaran HAM menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat ini adalah pelanggaran atas hak asasi manusia baik terhadap individu maupun kelompok yang berakibat pada tercabutnya hak asasi manusia seseorang atau bahkan sekelompok orang. Yang pertama yaitu ada kejahatan genosida, adalah tindakan pembantaian atau penghilangan paksa yang dilakukan secara massal dan sistematis terhadap suatu kelompok atau suku bangsa tertentu. Jadi kejahatan genosida ini merupakan kejahatan pembunuhan besar-besaran. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk memusnahkan suatu kelompok masyarakat. Umumnya hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa kelompok masyarakat tersebut tidak layak untuk hidup, merugikan, atau pandangan yang superioritas yang lainnya.
Jadi contohnya yaitu dari kejahatan genosida ini adalah pemindahan anak-anak dari suku asalnya ke suku lain dan memaksa tindakan tertentu yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di suatu kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan dengan cara pembunuhan yang dilakukan secara massal dan sistematis terhadap sebuah kelompok penduduk sipil. Terdapat banyak sekali tindak kejahatan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan ini. Namun kejahatan tersebut harus dilakukan secara masif, terorganisir, dan tertarget agar dapat dianggap sebagai kejahatan HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya ada pelanggaran HAM ringan. Di sini ada beberapa bentuk pelanggaran HAM ringan yang mungkin kita temui pada kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu bullying atau tindakan intimidatif serta perundungan yang lainnya. Kemudian ada pencemaran nama baik yang dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga ada penganiayaan terhadap seseorang, baik yang tidak menimbulkan kerusakan atau cedera maupun tindakan yang menyebabkan luka. Kemudian yang keempat yaitu menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, opini, dan pandangan atas suatu hal tertentu. Nah, di sini ada contoh pelanggaran dari hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ini ada kasus pembunuhan aktivis Munir. Jadi Munir ini adalah aktivis hak asasi manusia Indonesia serta pendiri Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan dan Imparsial meninggal saat sedang menuju Amsterdam di atas pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974. Kemudian yang kedua ada kasus kerusuhan di Timur Timur setelah referendum 1998. Jadi Timor Leste ini dulunya adalah salah satu provinsi di negara kita, NKRI, tetapi pada referendum yang dilakukan tahun 1999 akhirnya Timor Leste ini menyatakan pisah dari hasil dari NKRI. Jadi hasil referendum ini sempat menimbulkan gejolak sosial yang hebat sehingga terjadi kerusuhan massal dan pembakaran besar-besaran yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina. Ini juga banyak sekali ya pertentangannya karena kematiannya ini dari hasil investigasi ditetapkan 10 orang yang tak terduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, tetapi dari hasil persidangan semuanya itu bebas. Kemudian yang keempat ada kasus Tanjung Priok 1984 di mana terjadi bentrokan hebat di Tanjung Priok sehingga jatuh korban. Itu terjadi pada tanggal 12 September 1984. Komnas HAM ini menduga ada pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan kilat, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang upaya penegakan HAM, khususnya ini juga di Indonesia ya. Jadi yang pertama yaitu penegakan melalui undang-undang. Undang-undang sebagai pedoman dan acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga mempunyai beberapa kaitan dengan hak asasi manusia. Kaitan tersebut berupa produk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Jadi ada beberapa contoh undang-undang yang ada sebagai upaya penegakan HAM. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kemudian ada TAP MPR Nomor 17 MPR 1998 dan instrumen yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan komisi nasional. Pemerintah membentuk beberapa komisi nasional guna membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia ini. Di antaranya yaitu pemerintah membentuk Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan salah
Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tentunya dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini, pemerintah tidak melakukannya sendirian. Akan tetapi pemerintah memerlukan bantuan dari beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam menegakkan hak asasi manusia bagi warga negaranya, pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum persamaan kedudukan warga negara yang semakin mendukung dan menguatkan proses penegakan hak asasi manusia ini. Yang keempat yaitu penegakan melalui proses pendidikan. Penegakan hak asasi manusia juga dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Jadi harapannya melalui penanaman konsep HAM melalui pendidikan ini, peserta didik dapat melakukan penegakan HAM secara sederhana, misalnya saja dengan melakukan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir. Jadi dapat disimpulkan ya dari penjelasan hak asasi manusia tadi. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, di mana setiap individu atau manusia ini mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain kalau kita juga nggak mau hak asasi manusia kita tertindas atau terinjak-injak oleh orang lain. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan mengenai materi hak asasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.